wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya ta'zimi Kiai Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Ibu Wahyu Lestari MPD. Baik, perkenalkan nama saya Saadah. Saya mahasiswa di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Prodi Tadris Matematika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ragam bahasa yang terdiri dari penting atau tidaknya bahasa, ragam lisan dan tulis, ragam baku dan tidak baku, ragam baku tulis dan baku lisan, ragam sosial dan fungsional, bahasa baik dan benar. Adapun yang dimaksud dengan penting atau tidaknya bahasa adalah terdapat 3 kriteria penting, yaitu jumlah penutur, luas penyebaran, sarana ilmu, budaya, dan sastra. Adapun yang dimaksud dengan jumlah penutur ialah ada 2 bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa kedua. Bagi sebagian besar warga bangsa Indonesia, yang pertama kali muncul atas diri seseorang adalah bahasa daerah. Bahasa Indonesia baru dikenal setelah mereka sampai pada usia sekolah. Dengan demikian, kalau kita memandang bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, yang dimaksud dengan jumlah penutur adalah jumlah penutur yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang kedua, dengan bukti bahwa bahasa Indonesia itu digunakan 240 juta jiwa tahun 2008. Baik, selanjutnya luas penyebaran. Tersebarnya suatu bahasa tidak dapat dilepaskan dari segi penutur. Penutur bahasa Indonesia yang berjumlah 240 juta jiwa tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jumlah penutur ini juga masih ditambah dengan penuturan yang ada di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, serta di negara-negara lain. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu amatlah penting kedudukannya di antara bahasa-bahasa dunia. Baik, selanjutnya tentang sarana ilmu, budaya, dan sastra. Sejalan dengan jumlah penutur dan luasnya daerah penyebarannya, pemakaian suatu bahasa sebagai sarana ilmu, budaya, dan susastra dapat juga dalam ukuran penting atau tidaknya bahasa itu. Tentang susastra, bahasa Minang digunakan dalam karya sastra karena bahasa Minang itu telah memasyarakat ke seluruh pelosok daerah Sumatera Barat. Tentang budaya, bahasa Minang telah dipakai pula sebagai komunikasi, bertutur adat, bernyanyi, berpantun, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya tentang ilmu. Bahasa Minang belum mampu memecahkan jika hendak menulis surat, orang-orang Minang memakai bahasa Indonesia. Dari hal 3 di atas membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat penting. Baik, selanjutnya tentang ragam lisan dan tulis. Ragam bahasa terdiri dari ragam lisan dan ragam tulis. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ragam tulis adalah pengalihan ragam lisan ke dalam ragam tulis. Pendapat ini tidak dapat dibenarkan 100% karena tidak semua ragam lisan itu dapat ditulis, begitupun sebaliknya. Tidak semua ragam tulis bisa dilisankan. Adapun perbedaan keduanya sebagai berikut. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depannya pembicara. Sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depannya.
Di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Karena bahasa itu dapat dibantu oleh gerak, mimik, anggukan, dan lain-lain. Ragam tulis perlu lebih terang dan lebih lengkap daripada ragam lisan. Karena ragam tulis tidak mengharuskan orang kedua berada di depan. Contoh ragam tulis adalah tulisan yang ada di majalah, koran, dan surat kabar. Ragam lisan sangatlah terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Apa yang dibicarakan secara lisan hanya akan berarti dan berlaku untuk waktu itu saja. Begitupun sebaliknya, ragam tulis tidak terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi, rendahnya, dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi oleh tanda baca, huruf besar, dan huruf mirip. Baik, selanjutnya tentang ragam baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembangkan dan diakui sebagai bahasa resmi. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembangkan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Ragam baku memiliki sifat-sifat seperti mantap, dinamis, cendekia, dan seragam. Adapun yang pertama yaitu mantap. Mantap ialah sesuai dengan kaidah bahasa, kalau kata rasa dibumbui awalan pe akan menjadi perasa. Sedangkan kata raba bila dibumbui awalan pe akan menjadi peraba. Bentuk-bentuk seperti lepas tangan, landas merupakan contoh kemantapan bahasa baku. Selanjutnya ialah dinamis. Artinya tidak statis, kata langganan mempunyai makna ganda, yaitu orang yang berlangganan dan toko menjadi tempat langganan. Dalam hal ini, toko disebut sebagai langganan dan orangnya disebut sebagai pelanggan. Baik, selanjutnya tentang cendekia. Ragam baku yang bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Contohnya kalimat yang tidak cendekia, yaitu rumah sang jutawan yang aneh akan dijual. Agar kalimat tersebut menjadi cendekia harus diperbaiki terlebih dahulu seperti rumah aneh milik sang jutawan akan dijual atau diganti sebagai rumah sang jutawan aneh akan dijual. Baik, selanjutnya tentang seragam. Ragam baku yang bersifat seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan adalah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Baik, selanjutnya tentang ragam baku tulis dan baku lisan. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku lainnya, seperti buku ilmiah dan buku pelajaran. Ukuran dan nilai ragam baku tulis ini tergantung pada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar. Baik, selanjutnya tentang ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam bermasyarakat. Sedangkan ragam fungsional yaitu ragam bahasa yang kaitannya dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Dalam kenyataan, ragam fungsional itu sebagai bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, seperti istilah-istilah dalam ilmu komputer. Baik, selanjutnya tentang bahasa baik dan benar. Penentu atau kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak jauh berbeda
dari apa yang kita katakan sebagai bahasa baku. Sebuah kalimat atau sebuah pembentukan kata dianggap benar apabila bentuk itu mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.